Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, oh. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Oh, 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 yeah. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Shalom, Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat malam. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita kembali lagi di rumah doa. Ya mungkin walaupun masih tetap di rumah ya kita ibadahnya, atau mungkin juga teman-teman yang masih dalam perjalanan. Mari yuk, malam hari ini kita masukkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Kalau Tuhan kembalikan kami, kumpulkan kami di rumah doa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Untuk kami rindu datang memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari siapkan hati kami. Sucikan, kuduskan, lakukan kami semua Tuhan. Ya kami mau datang malam hari ini dengan hati yang rindu untuk menyenangkan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang setia. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang terus beracara buat malam hari ini di rumah doa malam hari ini. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah
jadikanku serupa gambaranmu yang yang berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari angkat pujian kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Allah yang setia, kami bersyukur. Allah yang mulia,
tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan, sekarang ku memujimu, Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lebih lagi katakan, sekarang ku memujimu Tuhan. Amin. Allah yang Setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, indah Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, tak dapat kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan Tuhan korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, itu boleh menyenangkan bagimu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia, Allah yang hidup dalam hati kami. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus Allah Gembalaku. Kami mau mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian. Kami mau berikan persembahan terbaik bagi-Mu. Padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan,
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi pujian dari awal. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu ya Bapa. Tatamu
sembahanku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, sab hatiku, sab jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik, yang terbaik bagimu, sab hatiku dan sab jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, sab hatiku dan sab jiwaku. Katakan sekali lagi, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, sab hatiku dan sab jiwaku, sab hatiku. Engkau baik Tuhan, terima beri dengan sangat hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini ya Bapa, malam hari ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan kerinduan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hadirat-Mu ya Bapa yang memenuhi setiap hari kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan menjadi benih yang subur, yang tertanam dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami buka hati kami selebar-lebarnya menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah. Ada buah yang boleh muliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semua, Shalom. Sungguh anugerah Tuhan kita masih boleh ada saat ini, dan kita masih boleh bersama-sama ibadah dalam rumah doa secara online. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, Tuhan berikan kita tema ya untuk di bulan Maret ini, Giving My Best, memberikan yang terbaik, pemberian yang terbaik. Saya mau fokuskan Bapak Ibu memberikan terbaik untuk Tuhan. Sebab ketika kita bisa memberikan terbaik untuk Tuhan, maka kita akan bisa memberikan terbaik juga untuk sesama kita. Amin. Ya Bapak Ibu Tuhan Yesus, setiap kita pasti berkata, saya sudah memberikan yang terbaik. Baik itu ketika memberikan persembahan atau memberikan waktu kita, tenaga kita untuk Tuhan, pasti setiap kita bilang seperti itu. Dan setiap kita saya percaya pasti akan berbeda-beda. Baik ketika memberikan persembahan, ya masing-masing setiap orang pasti memberikan persembahan yang tidak sama, dan pasti mereka akan bilang memberikan yang terbaik. Atau mungkin dari waktu mereka berkata, saya sudah memberikan terbaik dari waktu saya. Dan saya percaya setiap orang gak sama waktu yang diberikan untuk Tuhan. Amin. Ya Bapak kasih Tuhan Yesus, iya, kita semua pasti berkata, saya sudah memberikan yang terbaik, baik materi, baik tenaga, baik sumber daya, dan setiap kita pasti berbeda-beda. Tapi biarlah kita mesti mengerti dan menangkap yang terbaik itu bukan menurut setiap kita, bukan menurut manusia, tapi biarlah yang terbaik itu apa yang Tuhan katakan yang terbaik. Sebab menurut Tuhan belum tentu baik untuk kita. Kita bilang yang terbaik dari kita sudah berikan, tapi belum tentu itu terbaik menurut Tuhan. Iya, sebab ketika kita lihat ada seorang janda memberikan 2 peser yang dimilikinya, dan juga ada orang-orang kaya yang memberikan ya hartanya, uang yang lebih banyak daripada si janda tersebut. Kalau kita lihat secara nilai jumlahnya, ya kita bisa melihat kata pemberian terbaik pasti si orang kaya ini tersebut. Tapi tidak demikian dengan ya yang Tuhan katakan ya di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ternyata Tuhan berkata pemberian dari si janda ini yang terbaik daripada orang-orang kaya. Kita bisa melihat di sini ternyata nilai jumlah itu nggak menentukan terbaik di mata Tuhan. Tuhan berkata si janda ini memberikan semuanya yang dimilikinya dari kekurangannya. Jadi apa yang dimiliki oleh si janda ini, dia memiliki 2 peser, itu mungkin hartanya yang dimilikinya, dia berikan semuanya kepada Tuhan. Dia tidak tahu mungkin setelah itu apakah dia masih bisa makan atau tidak. Jadi apa yang dimilikinya diberikannya kepada Tuhan. 2 peser itu yang dimilikinya. Berbeda dengan orang-orang kaya yang memberikan lebih banyak daripada si janda tersebut, tapi dari yang dimilikinya, dari kelebihannya, dia memberikan apa yang dimiliki sebagian daripada hartanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata pemberian si janda ini yang Tuhan bilang yang baik, yang lebih besar, yang terbaik. Jadi kalau kita bisa menangkap pemberian terbaik di mata Tuhan itu pemberian di mana yang kita berikan dengan adanya pengorbanan. Si janda ini memberikan pengorbanan dimilikinya. Abraham memberikan terbaik apa yang dimilikinya, yaitu anaknya Ishak sebagai korban persembahan. Abraham memiliki anak Ishak yang Tuhan berikan, tapi kemudian ketika Allah meminta Ishak anaknya, maka Abraham memberikannya kepada Tuhan. Ada pengorbanan yang diberikan daripada Abraham kepada Tuhan, dan ini yang terbaik. Sehingga Tuhan berkata kepada Abraham, Bapa orang yang beriman. Jadi waktu Tuhan Yesus, pemberian terbaik ada pemberian di mana kita memberikan korban. Ada rasa mungkin kehilangan. Itu yang Tuhan dinyatakan yang terbaik. Mungkin dari waktu kita berikan terbaik, sehingga harusnya kita mungkin bisa ya mengerjakan yang lain, hal-hal mungkin yang santai, tapi kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari waktu kita korbankan senangan kita, kita korbankan hobi kita berikan kita terbaik. Dan dari mungkin kekurangan kita, ketika Tuhan minta kita memberikan persembahan, kita berikan. Tuhan minta kita memberikan buah sulung, kita berikan walaupun kita tahu iya harta kita tidak banyak.
Uang kita tidak banyak, tapi ketika Tuhan minta memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, buah sulung, dan kita memberikannya, saya mengatakan ini yang terbaik. Manusia ketika dikuasai oleh dosa, maka manusia sulit sekali untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Manusia ketika dalam dosa, ada benih dosanya, maka selalu orientasinya, fokusnya kepada diri sendiri. Maka manusia sulit sekali untuk bisa memberikan persembahan, apalagi untuk memberikan pengorbanan kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin bagikan, saya ingin sharekan ada 3 prinsip di dalam memberikan terbaik untuk Tuhan. Dan sepertinya ketika kita lakukan prinsip ini, ya kita bisa memberikan yang terbaik dan Tuhan disenangkan. Yang pertama, di Ayub 1 ayat 21 berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub di dalam kondisi yang benar-benar ya tidak baik, semua hartanya habis, anak-anaknya juga meninggal. Ya, tapi kita bisa melihat Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, semuanya kepada Engkau. Ini yang kita harus memiliki prinsip pertama dalam hal memberi terbaik untuk Tuhan, bahwa semua yang kita miliki, semuanya miliknya Tuhan, bukannya miliknya kita. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Nanti pun juga ketika kita dipanggil Tuhan pun juga, kita juga tidak bawa apa-apa. Semua titipan Tuhan. Tuhan percayakan kita sebagai pengelola, sebagai steward. Ini yang kita mesti tangkap, bahwa semua yang kita miliki, harta kita, tenaga kita, waktu kita, kepandaian kita, semuanya itu titipan Tuhan. Kita sebagai steward, sebagai pengelola. Amin. Kalau kita memiliki prinsip ini dalam kehidupan setiap kita, maka kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita tahu semuanya milik Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan, dan kita hanya dipercayakan untuk mengelola semuanya. Harta kita Tuhan percayakan untuk kita kelola, kepandaian kita Tuhan berikan untuk kita kelola. Semuanya itu semuanya milik Tuhan. Kalau kita memiliki prinsip ini dalam kehidupan setiap kita, maka kita enggak sulit untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Tuhan minta mungkin harta kita, kita dengan mudahnya kita memberikan. Tak lagi mengepel, Bapak Ibu, tapi kita membuka tangan kita. Ya, kalau kita mengepel, jangan Tuhan, ini milik saya, jangan kau ambil. Ya, maka sulit sekali kita memberikan terbaik. Tapi kalau kita tangan terbuka, kita berkata semua yang saya miliki daripada Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka saya percaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, milikilah prinsip pertama dalam memberi kepada Tuhan, bahwa semuanya itu milik Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan. Amin. Maka kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Prinsip yang kedua Bapak Ibu dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya, di Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus berkata Bapak Ibu pada jemaat di Galatia, bahwa hidup yang Paulus hidupi adalah Kristus yang hidup dalam dia. Paulus berkata kepada jemaat Galatia bahwa hidupnya itu karena anugerah Tuhan. Jadi hidup Paulus saat itu, kenapa? Sebab adanya Kristus dalam kehidupan Paulus. Ini yang harus kita miliki Bapak Ibu, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristuslah yang kita hidupi saat ini. Kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Kita hidup semua karena kebaikan Tuhan. Ingat itu, dicapkan itu Bapak Ibu, kalau kita boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kalau kita memiliki sikap seperti itu, maka kita akan bisa berkata semuanya ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku boleh miliki semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan yang tinggal dalam kehidupan aku saat inilah yang aku hidupi. Dan biarlah kehidupan aku ini, kehidupan saya ini boleh muliakan nama Tuhan. Semua yang saat ini kita ada, hidup kita ini semuanya karena anugerah Tuhan.
Tuhan lebih dalam setiap kita. Tuhan ada dalam hati kita. Maka pakailah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah semua apa yang kita miliki, kepintaran kita, kepandaian kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, iya, uang kita, semua pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab semuanya karena anugerah, karena kasih Tuhan. Kalau pagi-pagi hari saya bangun daripada tidur, iya saya tahu saya masih boleh ada semua karena anugerah, semua kebaikan Tuhan. Saat ini pun juga kalau saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan, itu juga karena anugerah, karena kasih Tuhan. Kalau saat ini saya masih boleh ada melayani dalam pekerjaan Tuhan, ladangnya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, ya, di mana pandemi COVID masih terus, ya, belum berhenti, dan saya masih boleh melayani, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya tahu saya boleh adakan anugerah Tuhan, dan bila sepakai hidup saya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang harus juga Bapak Ibu juga lakukan. Bapak Ibu camkan bahwa Bapak Ibu ada saat ini semua karena anugerah, kebaikan Tuhan. Maka pakailah apa yang dipercayakan oleh Bapak Tuhan, oleh Bapak Ibu, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab ada anugerah Tuhan. Tuhan ingin setiap kita, hidup kita tuh memuliakan nama Tuhan, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak jiwa-jiwa, sehingga jiwa-jiwa boleh dikuatkan, bahkan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi prinsip yang kedua Bapak Ibu, ya, dalam memberi yang terbaik untuk Tuhan, menjadi prinsip bahwa hidup kita oleh karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita ada karena semua karena tangan Tuhan, karena kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, prinsip dalam memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, suatu ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia bertanya, siapakah aku ini menurut kalian? Dia bertanya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya berjawab, ada yang bilang, engkau Yohanes Pembaptis, engkau Nabi Elia, engkau Allah yang sudah bangkit kembali, engkau Nabi yang bangkit. Banyak orang yang berkata, murid-muridnya berkata bahwa Yesus adalah Nabi. Tapi berbeda dengan apa yang Petrus sampaikan, bahwa Yesus adalah Mesias, Allah yang Maha Kudus. Dan Tuhan berkata, bukan engkau yang berkata, tapi Allah yang berkata. Nah, sekarang pertanyaan itu kepada setiap kita semua. Siapakah Yesus itu menurut Bapak Ibu Saudara semua? Siapakah dia itu? Kalau Bapak Ibu bilang dia adalah Nabi, kalau Bapak Ibu bilang dia adalah penyembuh, bahwa dia adalah penolong, ya itu Bapak bisa batas seperti itu. Tapi Bapak Ibu Tuhan Yesus, bagi saya, Yesus adalah juru selamat saya. Hanya melalui Yesuslah dia bisa datang kepada Bapa di sorga. Bagi saya, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dan segalanya. Karena itulah hidup saya serahkan kepada Tuhan. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah hidup saya. Nah, Tuhanlah yang menuntut saya boleh memperoleh semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bilang dia adalah mungkin Bapak Ibu dia adalah dokter, segala dokter yang menyembuhkan segala sakit penyakit, boleh saja Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu berdoa minta kesembuhan dan itu belum dijawab oleh Tuhan, maka Bapak Ibu akan kecewa. Atau dia pembeli berkat, ya, tapi dia pemberi berkat, nggak salah Bapak Ibu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai menjadikan dia sebagai pemberi berkat, maka ketika Tuhan memberikan kita berkat, ya, kita akan kecewa, kita akan marah-marah. Itu berbeda kalau kita menganggap dia adalah Tuhan segalanya. Kalau Tuhan izinkan saat ini mungkin saya dalam pergumulan, semua dalam pergumulan, ya, itu pasti punya rencana yang indah atas semuanya itu. Berbeda kalau kita menganggap dia sebagai, ya, nabi atau sebagai manusia. Tapi kalau kita sebagai Tuhan, kita percaya Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Semuanya yang ada pada saat ini, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Maka Bapak Ibu ketiga, ya, siapakah Tuhan Bapak Ibu? Ya, jadikanlah dia raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan. Dia adalah juru selamat sisi kita semua. Ketika Bapak Ibu menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai raja, maka kita bisa memberikan yang terbaik untuk dia. Sebab
semuanya karena kebaikan Tuhan. Keselamatan Tuhan berikan. Tidak nanti kita ketika kita meninggal, ya saat ini pun juga saya mau katakan kita pun juga hidup dalam berkatnya, anugerahnya Tuhan. Amin. Yang ketiga, prinsip dalam memberi terhadap Tuhan bahwa Dia adalah segalanya bagi setiap kita semua. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja segala raja. Amin. Maka kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, 3 prinsip inilah Bapak Ibu yang harus kita miliki. Ya, sehingga waktu kita memberikan yang terbaik, kita dengan mudahnya bisa melakukannya. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, prinsip pertama, milikilah bahwa semua yang ada pada kita saat ini itu miliknya Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita hidup, kita ada karena anugerah Tuhan. Dan ketiga, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat segala kehidupan saya. Amin. Maka kita bisa memberikan terbaik untuk Tuhan. Di Roma dikatakan, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan meminta yang terbaik daripada setiap kita apa? Tubuh kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan meminta setiap kita persembahkan tubuh kita sebagai korban Bapak Ibu. Ini yang Tuhan minta setiap kita. Ini harus kita berikan yang terbaik hidup kita ke Tuhan sebagai korban. Seperti Abraham persembahkan Ishak sebagai korban. Ishak diikat, tidak berdaya, jadikan korban oleh Abraham. Demikian juga Bapak Ibu, kita harus mengikat semua kedagingan kita, harus mengikat semua ego kita, persembahkan kepada Tuhan. Bawalah hidup kita kepada Tuhan. Jadikanlah ini sebagai korban kepada Tuhan. Inilah yang mau Tuhan dari setiap kita yang terbaik. Melalui tangan kita, kita bekerja dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui bibir kita, kita berkata-kata yang baik, memuliakan nama Tuhan. Perkata kita menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Mata kita memandang hal-hal yang baik. Bapak Ibu, telinga kita mendengar yang baik-baik dengan perkataan Tuhan, bukan perkataan daripada si jahat. Kaki kita melangkah untuk memberitakan Injil. Itu yang Tuhan mau. Tidak itu Bapak Ibu, semua yang kita hasilkan pun juga dari tubuh kita, baik itu mungkin uang kita, kepandaian kita, kepintaran kita, mungkin usaha kita. Biarlah itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan minta sebagai persembahan yang terbaik di setiap kita. Amin. Dan kalau kita miliki prinsip 3 tadi Bapak Ibu, maka kita akan berkata, Tuhan, ini hidupku, kuserahkan kepadamu. Biarlah semua yang aku lakukan, aku perbuat, semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dengan perkataanku, dengan tanganku, dengan kakiku, dengan mulutku, dan anggota tubuhku yang lainnya, biar semua yang dipakai memuliakan nama Tuhan. Aku persembahkan kepada Tuhan. Aku ikat segala pun juga ego-ego yang menggagalkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku ikat semuanya. Dan aku serahkan hidupku kepada Tuhan sebagai korban. Amin. Ini yang Tuhan minta Bapak Ibu. Persembahan yang terbaik adalah persembahan hidup kita saat ini Bapak Ibu, selama kita masih hidup, bukan nanti. Nanti ya Tuhan, setelah saya sudah tidak lagi bekerja, saat Tuhan saya tidak lagi berkarya, beraktivitas, baru saya bisa bekerja untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, itu namanya sisa Bapak Ibu, bukan yang terbaik. Yang terbaik saat inilah, selama kita masih sedang berjayanya, sedang sehatnya, sedang kuat-kuatnya. Inilah yang Tuhan mau persembahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita semuanya menjadi hamba Tuhan, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi biar apa kita lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Semua supaya nama Tuhan ditinggikan dan banyak jiwa-jiwa kemudian akhirnya diselamatkan oleh karena kehidupan kita Bapak Ibu. Karena kita semuanya mengenal Tuhan dan semua diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, mari persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Milik kita semuanya, miliknya Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan Tuhan adalah Juru Selamat setiap kita semua. Amin. Biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala,
Tuhan, hari ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Benar firman-Mu, giving my best, memberikan terbaik, ada mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Hidup yang masih saat ini masih kuat, masih berjaya, yang masih bisa menghasilkan sesuatu. Dia semua dipakai memuliakan nama Tuhan. Bapa, biarlah 3 prinsip yang hari ini kami boleh dengar, di mana semua yang kami miliki, semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan jika yang mengambil. Kami datang ke dunia tidak bawa apa-apa, biar kami miliki. Dan kami tahu hidup kami karena anugerah Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan juru selamat setiap kami semua. Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, ada satu pujian yang mau kita lakukan ini Bapak Ibu. Inilah rinduku kepada Tuhan. Mereka pujian ini Bapak Ibu, inilah rinduku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan hidup kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Biarkan musik mengalir. Mari Bapak Ibu, buka hati malam hari ini. Biarlah malam hari Tuhan menjamah Bapak Ibu dimanapun boleh berada. Berikan terbaik untuk Tuhan. Berikan terbaik untuk Tuhan. Mari buka hati. Angkat tangan Bapak Ibu dimanapun berada. Mari ungkapkan isi hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku serahkan hidupku Tuhan kepadamu Tuhan. Yang terbaik Tuhan sebagai korban. Mari Bapak Ibu, Tuhan melihat. Tuhan melihat saat ini apa yang Bapak Ibu sampaikan. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Mari serahkan hidup Bapak Ibu kepada Tuhan. Segala pergumulan, segala masalah, segala persoalan, apapun juga Bapak miliki saat ini, mari serahkan kepada Tuhan saat ini. Dan izinkan Dia berperkara, izinkan Dia turun atas Bapak Ibu semua, memuliakan Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang melihat anak-anak-Mu di mana mereka boleh berada, yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Mari Tuhan, mereka persembahkan hidup mereka, mereka persembahkan tubuh mereka kepada Tuhan saat ini. Mari Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari jamah Tuhan. Yang sakit dia malam hari biar Tuhan sembuhkan. Yang beban berat biarlah Tuhan angkat beban setiap mereka. Yang punya pergumulan Tuhan, biar ada pintu-pintu yang terbuka Tuhan. Ada terobosan hidup setiap mereka Tuhan.
Sebab mereka menyerahkan kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus. Mari Tuhan berperkara, angkat beban mereka, pulihkan mereka, berikan mereka kelegaan, kelepasan Tuhan. Terima Bapak Ibu malam hari ini. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima pemulihan. Berikan terbaik untuk Tuhan malam hari ini, dan Tuhan akan menjawab Bapak Ibu saudara semua. Terima malam hari ini, terima saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya kesembuhan terjadi, jadi mujizat malam hari ini Tuhan. Engkau mengkuduskan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, sebab mereka mempersembahkan hidup mereka sebagai korban yang terbaik untuk Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu angkat pujianku, berikan hatiku kepada Tuhan. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, ku berikan hatiku. Mari jamah Tuhan, mari lawan Tuhan. Yes, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hanya bagimu, Yes, terus Tuhan. di dalam Haleluya Tuhan. setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Nyatakan Tuhan. nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapak terima kasih untuk hari ini Tuhan. Bapak Engkau baik Tuhan. Engkau sudah memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyerahkan milik mereka kepada Tuhan untuk mereka kelola sebagai steward pengelola, dan mereka memakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih berkati Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan. Roh Kudus terus memimpin setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka hidup dalam berkat anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selesai menyampaikan isi hati-Mu, saya percaya Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, ya sebelum kita mengakhiri ibadah rumah doa, yuk mari kita bawa persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfer ke QR code ya yang ada di layar, atau mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada juga di layar. Yuk mari kita mau berdoa Bapak Ibu. Angkat tangan Bapak Ibu. Tuhan terima kasih, coba karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada, kami boleh miliki semuanya. Dan sebentar kami akan bawa persembahan. Tuhan berdoa untuk persembahan setiap anak-anak-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih berkati setiap anak berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami siap beri hati bersukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan, untuk rumah doa ini. Dan pada malam hari ini Tuhan kami serahkan rumah doa yang ada di Gereja Hope Jembatan 2 ke tangan-Mu. Engkau yang memberkati rumah doa di malam hari ini ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap orang ya Tuhan yang akan melihat tayangan YouTube
rumah doa di malam hari ini. Berkati mereka Tuhan berlimpah-limpah. Jikalau ada Tuhan di antara mereka di malam hari ini yang melihat tayangan YouTube ini, yang belum mengenal Engkau, biarkan Engkau lawat mereka, Engkau juga jamah mereka, sehingga Engkau selamatkan mereka di malam hari ini, sehingga mereka boleh datang Tuhan dan menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, rumah doa ini. Biarkan di malam hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia. Dari Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, wakilnya, Menteri Kabinet Negara, MPR, DPR, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Biarkan Engkau curahkan Tuhan, roh yang takut akan Engkau di pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia adalah berasal dari Engkau, yang takut akan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, biarkan Engkau terus berikan keamanan dan kedamaian untuk Indonesia, sehingga Engkau terus pulihkan Indonesia Tuhan, dari pandemi COVID-19. Engkau terus pulihkan Tuhan dengan sempurna, karena kami percaya melalui vaksin yang ada Tuhan, Indonesia maupun seluruh dunia akan dipulihkan, akan disembuhkan. Biarlah Engkau yang pulihkan Tuhan, ekonomi ada di Indonesia, pulihkan Tuhan dengan sempurna, sehingga di malam hari ini juga Engkau curahkan Tuhan roh Pentakosta ketiga Tuhan di Indonesia. Curahkan lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi, dari Indonesia Tuhan sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali ke Yerusalem. Kami percaya Tuhan, penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi Tuhan, sehingga Kau tuh selamatkan Tuhan semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini, sehingga semua suku bangsa yang ada di dunia ini Tuhan, kami percaya di akhir zaman ini ya Tuhan akan sadar Tuhan, akan bertobat, akan datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami percaya Tuhan, mujizat yang luar biasa boleh terjadi Tuhan atas Indonesia, sehingga Indonesia Tuhan akan diselamatkan, dan setiap ekonomi ada di Indonesia juga Engkau akan pulihkan. Karena kami percaya kemuliaan-Mu boleh ada di Indonesia. Juga kami serahkan Tuhan tempat tinggal kami, kota Jakarta, ke tangan-Mu. Biarkan Engkau juga pulihkan kota Jakarta, pulihkan dan sembuhkan kota Jakarta dari pandemi COVID-19 ya Tuhan, sehingga Kau pulihkan juga ekonomi yang ada di kota Jakarta, sehingga Kau pulihkan dan berkati setiap ekonomi yang ada di Indonesia, sehingga apapun ekonomi yang ada di kota Jakarta, kami percaya Tuhan akan pulih, akan sembuh pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini Tuhan kami serahkan kota Jakarta ke tangan-Mu. Biarkan juga Engkau boleh menolong kami penduduk kota Jakarta, sehingga Engkau terus lalukan Tuhan semua bencana alam yang ada di kota Jakarta, lalukan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Engkau terus pulihkan kota Jakarta, pulihkan dengan sempurna. Karena kami percaya Tuhan, di malam hari ini juga Engkau jamah Tuhan semua orang yang sakit corona ya Tuhan, yang ada di kota Jakarta, yang ada di seluruh rumah sakit kota Jakarta. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, sekalipun yang ada di ruang ICU yang sakit corona ini, Engkau jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka dengan sempurna. Karena kami percaya di malam hari ini Tuhan, semua orang yang sakit corona yang ada di kota Jakarta sudah sembuh dengan sempurna. Karena oleh bilur-Mu Yesus Tuhan, semua orang yang sakit di malam hari ini Engkau sembuhkan oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk rumah doa ini. Biarkan malam hari ini Engkau berkati Tuhan setiap orang yang sudah melayani di rumah doa di malam hari ini. Engkau berkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan, berkat jasmani maupun rohani boleh ada di rumah doa Gereja Hope Jembatan 2. Berkati Tuhan berlimpah-limpah, karena kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan boleh terus mengalir Tuhan di setiap anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan sungguh dahsyat di muka bumi ini. Dan kami percaya muka bumi ini akan pulih Tuhan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini biarkan kami serahkan Tuhan semua doa-doa kami ke tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah doa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.
Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Ya sebelum kita berpisah, yuk mari buka hati kita, angkat tangan kita terima berkat terbaik pada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat yang berlimpah-limpah, baik secara materi, jasmani, rohani, dicurahkan Allah Bapa di surga, dalam anaknya tunggal yang terkasih, juru selamat setiap kita semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan, daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan datang menjemput setiap kita on permai, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, Amin. Tuhan berkati saudara semua.